itu menangkap Jeffrey itu. Kenapa? Itu kan anakku, kenapa kok ditangkap orang? Lantas kayak Jeffrey itu dimasukkan dalam itu loh, apa? Kayak dream gede itu yang isinya apa? Ada bara api di situ. Tapi wah, Jeffrey lah, matilah terbakar, pikir gitu kan. Perkenalkan, saya Dr. Jeffrey Indra Setiawan, spesialis neurologi. Itu kayak apa ya, kayak perjuangan yang cukup berat buat dia gitu. Jadi saya kadang-kadang suka kasihan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah-tengah kami, berdiri di tengah kami. Kami ditinggikan dan dipuji. Kami puja dan kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Lepas pribadi datang kepada Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu.
sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Dan kuduskan malam ini Tuhan, di tengah-tengah kami Engkau hadir, memagari kami semua di villa ini. Alam sadar, alam tidak sadar, semua media-media yang ada, halaman rumah, air, dapur, kamar-kamar, atap, semua Tuhan kuduskan dan kirim malaikat-Mu berkemah berkeliling di tempat ini. Sebab hamba-Mu akan malam nanti Tuhan, selama 3 hari kami ada di tempat ini, Engkau memagari kami. Di tempat-tempat yang kami kunjungi untuk makan minum, di tempat-tempat yang kami kunjungi untuk bersuka cita, Tuhan telah memuduskan semuanya. Tuhan meluruskan jalannya untuk kemuliaannya bagi kami anak-anaknya. Hingga kami dimanapun berada tidak ada penyakit sampar, tidak ada penyakit menular, tidak ada COVID, tidak ada corona yang menyentuh akan hidup kami semua Tuhan. Om Sudi, Tante Min, Papa dan Mama Cica, Jeffrey, Cica, Edlin, juga Bayi Yuaserat, Angel hambamu semua kami, bahkan juga Mas Tunen dan juga Tip semua, bahkan mbaknya dalam perlindungan darah Yesus. Ibadah kami malam ini Kau segarkan dalam roh-Mu, dalam sukacita surga-Mu. Kami mau bersyukur mendengarkan semua isi hati-Mu dan semua pesan-pesan Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Shalom. Shalom. Haleluya. Sebelum katanya, siapakah yang mengerti apa yang terjadi di dalam hidup selain Tuhan? Kalau kita duduk di sini, siapa yang bisa paham apa yang terjadi hari ini? Siapa sangka Om Sugi dan Temin dengan papa mamanya Cica bisa hari ini di dalam satu suasana di bawah hadirat Tuhan bisa datang bersyukur. Kita ada cucu. Saya termasuk orang yang beruntung dalam pelayanan. Sebelum Cica hadir di dalam hidup Dr. Jeffrey, saya sudah lihat semuanya. Dan waktu Tante Min dapat anugerah Tuhan, itu seperti susunan puzzle sampai hari ini. Dan sudah ada Edwin kecil, sebentar lagi akan datang adiknya juga. Bahkan kita bisa melihat sesuatu yang indah ada di tengah-tengah kita. Nah malam ini sebelum kita dengar isi hati Tuhan, kita mau dengar kesaksian Dr. Jeffrey beserta Cica Jeffrey. Kita bisa mendengar hal-hal yang memberkati, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang kiranya jadi berkat bagi banyak generasi, calon-calon keluarga muda, keluarga-keluarga yang akan punya anak. Kita mau dengar hal-hal menarik. Dan tentunya malam ini kita bebaskan Roh Kudus sebebas-bebasnya mengurapi, menyatakan isi hati Tuhan di tengah-tengah kita. Amin.
Saya melihat penglihatan sebelum kita dengar kesaksian. Saya lihat Om Sugi ada di taman yang hijau, terus ada Tante Min, terus saya lihat kupu-kupu banyak sekali, besar sekali, jadi beterbangan. Saya tanya Tuhan, apa maksudnya? Tuhan berkata, datangnya metamorfosa hidup, hal-hal baru, hal-hal yang sudah jadi. Jadi yang lama-lama diproses, yang dulu-dulu diproses, yang dulu-dulu digumuli, akan segera datang hal-hal baik yang disebut buah dalam kehidupan. Jadi Om Tante ini akan ada hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya, akan segera datang. Saya percaya bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Om sama Tante juga, saya ketemu Om baru 2 kali. Iya. Ketemu Tante baru pertama kali. Nggak ada bayangan sama sekali Mama Cica kayak apa. Nggak pernah ditunjuki fotonya. Tapi sesuatu yang istimewa juga ada di tengah-tengah Om dan Tante, Papa dan Mamanya Cica. Saya melihat ada suatu perpindahan area kehidupan dari tempat yang dulu dengan sesuatu yang akan datang ke depan. Kolamnya, sungai kehidupannya lebih besar. Amin. Akan ada hal-hal menarik datang berurut-urutan seiring bulan dan tahun, sampai nanti anaknya menikah, akan dapat mantu lagi, akan berurutan hal-hal bagus. Karena saya lihat Tante tuh pakai baju pesta. Mau tahu Tante bajunya kayak apa? Seperti baju Tante pakai, ada warna-warna kayak putih krem, ada warna emas mengkilat-mengkilat. Baju pesta. Wah, ada pakai rambut singa aja udah. Om ini pakai jas. Jadi saya lihat sesuatu yang di depan akan ada hal-hal baik juga akan datang. Jadi kita percaya bahwa ada hal baik. Ada hal baik akan datang di tengah-tengah kita. Nah, supaya kita bisa masuk di kedalaman Tuhan lebih dalam lagi, saya mau serahkan waktu tempat untuk Bapak Jeffrey dengan Cica Jeffrey dan Etlin anaknya dan adik bayi itu berbagi kesaksian. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, perkenalkan, saya Dr. Jeffrey Indra Setiawan, spesialis neurologi. Jadi saya mungkin mulai kapan ya? Desember 2018 ya. Kita bertemu dengan Om Johan, Tante Angel, dengan mulai saat itu ya saya mulai dibimbing secara rohani gitu. Jadi Om Johan merupakan pembimbing rohani saya, dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan bisa dipertemukan dengan Om Johan. Nah, kalau sekarang saya udah spesialis neurologi, tapi sebelumnya waktu itu saya masih dalam pendidikan, kuliah lah. Waktu dalam pendidikan tahu sendiri kalau mungkin di kedokteran itu mungkin ya namanya ada senioritas, terus banyak sekali tugas pendidikan. Terus kita juga di dalam pendidikan tersebut kita kebanyakan dalam dunia praktek kedokteran. Kemudian banyak sekali hal-hal yang termasuk kita merupakan keluarga yang baru, jadi permasalahan begitu rumit gitu. Jadi sekaligus sebagai di dunia pendidikan, tapi sekaligus di dunia kerja dan mempunyai masalah keluarga. Kemudian selama pendidikan itu memang kalau kita sendiri mengalami seperti ya situasi beratnya dalam pendidikan gitu. Mungkin masalah berat di pendidikan mungkin semua ya bisa dibilang ya mungkin orang semua residen bisa tahu gitu dunia pendidikan. Tapi bersama Tuhan semuanya jadi tertolong. Dan kemudian setelah berlanjutnya waktu ternyata berganti silih berganti, saya mengalami seperti masalah seperti papa saya terkena stroke gitu. Dimana di saat itu urusan biaya pendidikan itu jadi semakin menipis gitu. Kalau dulunya kalau di pendidikan di residen ini atau pendidikan di PPDS ini kita seperti
kita bekerja di rumah sakit, bekerja, terus ada laporan kasusnya, terus ada laporan jaga, dan kita ada seperti banyak tugas-tugas PR gitu. Tapi ya kalau secara dana masih ditolong sama orang tua gitu. Nah begitu orang tua ini salah satu ada yang terkena stroke gitu, mulailah secara biaya, secara dana mengalami penurunan yang drastis gitu. Tapi kita percaya gitu, kita mengalami pergumulan, dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan kita adalah begitu hebat, dan kita bisa mengatasi semua itu. Kemudian tiba-tiba masalah berkelanjutan. Mulai kapan? Mulai sekitar Mei. Jadi waktu itu saya ditugaskan ya di rumah sakit gitu. Di rumah sakit ada banyak pasien COVID gitu. Dan di situ kita sebagai dokter kita nggak bisa menebak-nebak gitu kan, ini pasien COVID, ini pasien enggak. Dan sebenarnya di UGD pun sebenarnya udah di screening secara prosedurnya gitu. Tapi masih ada beberapa yang kecolongan, sampai saya memeriksa sendiri pasien yang terkena infeksi COVID tersebut. Kemudian waktu itu uniknya memang waktu berpas-pasan sama saya tesis terakhir. Nah, jadi waktu saya tesis terakhir, untungnya juga waktu saya terkena COVID itu, saya setelah tesis. Jadi setelah tesis, mungkin ya terkenanya sebelumnya, tapi setelah saya tesis, entah kenapa besoknya ada pemeriksaan rapid test. Jadi pas rapid test tersebut ternyata hasilnya reaktif. Nah, barulah dilakukan pemeriksaan swab gitu. Dan begitu swab dinyatakan positif gitu. Dan untungnya memang setelah tesis saya berakhir gitu. Coba kalau mungkin yang di tesnya sebelumnya, mungkin malah saya tesisnya jadi nggak berakhir saat itu gitu. Tapi di sini memang inilah yang merupakan sistem pengaturan Tuhan gitu. Karena dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa seperti memilih gitu loh. Bahkan waktu awal kejadian, waktu kita di swab dan terkena positif, malah saya awalnya berpikir kenapa gitu kita sampai terkena gitu. Padahal waktu itu malah kita pakainya benar-benar, mungkin bukan hanya masker saya pakainya respirator dengan N95 gitu. Terus kemudian diusahakan supaya hati-hati gitu. Sampai di rumah pun juga kita langsung masuk rumah pun juga langsung mandi gitu. Kemudian baru selesai baru diusahakan benar-benar berhati-hati gitu. Tapi ternyata malah kena gitu. Dan waktu kena ternyata istri saya juga kena, anak saya juga positif. Jadi kita semua kena gitu. Nah, kemudian setelah itu saya masuk di isolasi. Ya, memang sesuai prosedur. Untungnya kalau dari saya sendiri, saya yang tanpa gejala gitu. Jadi seperti ya nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ya tetap sehat-sehat aja, cuman yang virusnya aja yang nempel gitu. Nah, kemudian selama di isolasi gitu, barulah saya mengetahui gitu loh. Jadi saya mungkin di kamar sekeluarga, jadi kita sekamar dan kita melihat gitu loh. Kamar-kamar lainnya yang satunya yang butuh tabung oksigen, terus yang satunya lagi yang pakai tabung oksigen dan nggak lepas-lepas gitu. Jadi kita serasa seperti mungkin dikatakan di Mazmur 23 gitu kan, yang kita berjalan dalam lembah kekelaman gitu, tetapi gak ada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang melindungi kita. Jadi kita sebenarnya di isolasi itu kita merasa seperti lembah kekelaman, dan kita melihat lembah kekelamannya seperti apa, tetapi kita tidak merasakan apapun gitu loh. Sebenarnya memang kalau dari Cica sendiri sempat ada mengalami penciuman yang hilang sama rasa hilang gitu, tapi sebenarnya kalau secara fisik kita tidak mengalami seperti penyakit yang berat gitu, tidak gitu. Kemudian di situ mulai Tuhan memulihkan, mulailah dengan prosedural yang hasilnya swabnya negatif dan kita bisa keluar dari ruang isolasi tersebut. Di situ barulah saya seperti mempelajari gitu di kehidupan gitu loh. Jadi seperti yang di
Mazmur 126 yang orang menabur dengan tetesan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, itu seperti terjadi gitu loh saat saya dinyatakan lulus gitu. Sebabnya untuk perjalanan hidup saya seperti nggak mengira-ngira gitu loh. Saya pikir seperti hanya lulus gitu, hanya kuliah pendidikan, tapi kenyataannya sampai seperti hal itu terjadi gitu. Dan oleh pengaturan Tuhan juga sebenarnya ada sesuatu gitu, sehingga dengan saya terkena COVID gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang sebenarnya saya tugas tertentu di suatu daerah, malah saya seperti tidak ada tugas itu gitu, karena memang ditebus dengan 2 bulan saya diisolasi. Nah, jadi kita tidak tahu pengaturan Tuhan seperti apa gitu. Bahkan kalau saya berkata bahwa sebenarnya orang yang beriman itu yang seperti dia tidak mengetahui apapun. Dia tidak mengetahui harinya kapanpun, yang besoknya seperti apa kita nggak tahu gitu. Tapi kita tetap percaya dalam pengaturan Tuhan. Di situ kalau namanya beriman, jadi seperti kita itu udah tidak ada lagi mengalami rasa kekhawatiran. Karena setiap kita menjalani atau sesuatu yang jelek menimpa kita tetap tahu gitu loh bahwa kita ada dalam jalurnya Tuhan Allah kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, saya Cica, istri dari Dr. Jeffrey. Seperti yang tadi udah disampaikan suami saya mengenai proses kehidupan yang luar biasa, cukup menantang buat saya khususnya begitu ya, yang menemani suami saya pada waktu masa residen itu. Saya pikir dokter itu memang bukan cuma hanya memeras otak, tapi juga memeras tenaga, pikiran, semuanya terkuras. Bahkan bukan hanya dia aja yang merasakan, tapi secara tidak langsung saya turut merasakan. Jadi dia pulang dari rumah sakit, terus kayaknya langsung ya kebanyakan itu kayak apa ya, beban-beban gitu yang dialamin gitu. Jadi itu kayak apa ya, kayak perjuangan yang cukup berat buat dia gitu. Jadi saya kadang-kadang suka kasihan. Jadi sebenarnya kalau diingat-ingat masa waktu suami saya di residen itu benar-benar kayak perjuangan dan apa ya, dan Tuhan itu nggak pernah meninggalkan gitu. Jadi waktu Tuhan benar-benar membawa saya ke Jeffrey Manado, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan saya, dan Tuhan akan berjanji akan membawa saya balik ke Jakarta gitu, dan dengan membawa itu dengan kepada kemenangan gitu. Jadi itu perjuangan yang luar biasa yang suami saya hadapi, dan saya bersyukur bahwa ini tuh semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan gitu. Selama 3 tahun dia akhirnya lulus dari kedokteran, dan itu ternyata bukan masalah dari rumah sakit, tapi banyak proses yang memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan itu saya percaya bahwa Tuhan itu mendewasakan kita berdua gitu, dengan proses kehidupan yang memang nggak enak gitu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ya kondisi di rumah sakit pertama, terus kedua kena COVID, dan itu saya kayak, oh Tuhan, kok sampai segininya gitu Tuhan proses kita gitu. Kita kan anak Tuhan, kenapa kita bisa sampai kena COVID gitu loh. Bener-bener kayak baik-baik aja gitu, memperlakukan semua sesuai dengan prosedur kesehatan gitu. Tapi kenapa kita bisa kena COVID? Kayaknya itu bener-bener terpuruk-puruk, udah jauh dari keluarga gitu, cuma bertiga. Jadi bener-bener kayak nggak bisa kebayang gitu Tuhan memproses kita seperti itu. Tapi puji Tuhan, memang benar Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, dan kita jatuh nggak sampai tergeletak gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa kita nggak ada sampai sesak napas, sampai butuh oksigen yang gimana-gimana. Jadi bahwa benar-benar Tuhan itu menopang, Tuhan bertanggung jawab. Jadi Tuhan yang benar-benar turut bekerja gitu dalam kehidupan kita. Akhirnya kena COVID, kita pikir cuma 14 hari secara pemikiran, karena kita nggak ada gejala apa-apa. Tapi
itulah yang di luar dari pemikiran kita ya. Memang semuanya manusia berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Akhirnya sampai kita pikir-pikir 2 bulan gitu kita di rumah sakit. Dan itu benar-benar kayak, aduh Tuhan 2 bulan kita di rumah sakit, benar-benar cuman bertiga aja, dan kayaknya kita nggak ngerti gitu maksud Tuhan tuh apa gitu. Tapi kita berusaha untuk menenangkan diri, berpikir positif, tetap bersyukur, bersukacita, dan lama-lama kita mulai memahami apa yang Tuhan mau gitu dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita tetap percaya sepenuhnya sama Tuhan, nggak mengandalkan pemikiran kita, nggak mengandalkan orang lain. Jadi Tuhan mau benar-benar kita punya hati yang sepenuhnya sama Dia gitu. Jadi 2 bulan itu kita banyak merenung, banyak mengingat semua kebaikan Tuhan, dan kita terus bersyukur. Akhirnya 2 bulan kita selesai COVID, dan terus akhirnya suami saya lulus di wisuda. Terus akhirnya kita, singkat cerita, kita sudah balik ke Jakarta, dan itu merupakan suatu kemenangan yang Tuhan berikan buat kami sekeluarga gitu, untuk menghadapi masa-masa yang sukar gitu pada saat itu. Kemudian ya pada proses itu akhirnya saya belajar untuk merenung bahwa memang Tuhan itu punya maksud di balik semua yang kita alami gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan itu main-main, maksudnya Tuhan sengaja memberikan sesuatu tanpa Dia punya alasan gitu. Jadi disitulah saya mulai memahami bahwa kita perlu mengerti kehendak Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita lebih dewasa gitu untuk mengenal apa yang Tuhan mau. Jadi dan juga saya belajar untuk memiliki respon yang benar gitu. Saat itulah yang membuat saya jadi kayak, oh Tuhan maunya seperti ini. Dan saat itu saya mulai, setiap kejadian-kejadian yang saya alami, saya lebih santai, lebih ya udahlah ya, Tuhan mau apa terserah gitu, bersyukur, bersukacita, lebih relax gitu, nggak terlalu ambil pusing, nggak stres gitu. Jadi itu yang mau, mungkin ada hal-hal yang mau Tuhan lakukan yang besar, jadi kita menanggapinya mungkin lebih dewasa gitu. Itu sih yang saya tangkap dari pengalaman saya pada proses kehidupan itu. Terus kemudian saya pulang ke Jakarta dengan sukacita, dan yang gak kita duga-duga Tuhan memberikan berkat yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah kita duga. Tuhan tuh jauh lebih banyak melakukan semuanya itu. Dan ya puji Tuhan, ya Tuhan mempercayakan kembali kepada kita seorang anak gitu. Dan saat ini saya juga lagi mengandung anak kedua. Jadi pulang ke Jakarta, bahwa Tuhan percayakan kita lagi seorang anak, dan itu benar-benar kayaknya waktu Tuhan yang terbaik gitu buat kita. Dan saya nggak pernah kebayang kalau misalkan waktu itu saya hamil pada saat COVID, tapi ternyata ya Tuhan memang semua yang mengatur semua garis kehidupan kita sekeluarga gitu. Dan kita bersyukurlah atas kebaikan Tuhan, dan juga tentu saja ini tidak terlepas dari dukungan doa dari pembina kita ya, untuk Pastor Johan dan juga Tante Angel serta keluarga yang memang luar biasa sekali pelayanannya, doanya, semuanya, perhatiannya, yang juga mensupport nggak hanya kita berdua, tapi juga mensupport doa untuk mami mertua, papi mertua, dan juga mama papa saya di Jakarta gitu. Dan itu memang benar-benar Tuhan sungguh baik, yang saya tangkap bahwa Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia nggak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, bahwa tangannya selalu tersedia buat kita, dan berkatnya itu akan diberikannya lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu sih yang saya alami selama ini. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga dari orang tua Cica, emang sih kaget waktu dengar kabar dari Cica bahwa kena COVID satu keluarga. Jadi kita orang tua juga khawatir, udah jauh dia bertiga doang ya. Kalau di Jakarta kan bisa kita besuk lagi mana, kita temenin ya. Emang sih didoain terus, dari Jakarta juga didoain terus supaya ada rencana Tuhan yang baik nantinya, begitu ya. Semuanya ya kita percaya sama Tuhan, ya bersusah-susah dahulu lah, ada rencana ya Tuhan yang indah pada waktu. Iya, ya sebagai orang tua rasanya
Rasa khawatir itu lebih besar lagi daripada segalanya. Jadi rahasia itu, COVID itu nggak bisa diceritain sama saudara-saudaranya, itu rahasia supaya jangan tersebar kemana-mana gitu. Jadi pribadi doang, udah jauh. Bagaimana caranya? Ya kita kirim doa aja, kita berserah segalanya sama Tuhan. Kita percaya takkan pernah Tuhan meninggalkan apabila kita percaya. Anak dan cucunya takkan meminta-minta. Pasti ada jalan yang kebaikan dan perlindungan. Semuanya itu pasti ada jalan yang baik. Akhirnya pulang ke Jakarta semuanya udah baik, apa rasanya senang benar. Apalagi sekarang udah ada di Jakarta, langsung aja ke rumahnya, dilajek, entelin apa keinginannya, apa diturutin. Senang benar kelihatannya. Udah tiba di Jakarta ya syukurlah. Itu semuanya rencana Tuhan. Haleluya, amin. Itu aja bagi orang tua. Yes. Waktu sebelum JP itu kena COVID, saya tuh mimpi itu kok heran ya, orang-orang berlari-lari itu menangkap JP itu. Kenapa? Itu kan anakku, kenapa kok ditangkap orang? Terus kayak JP itu dimasukkan dalam itu kayak dream gede itu yang isinya ada bara api di situ. Terus kepalanya itu dimasukkan gitu. Nah setelah dimasukkan itu, tapi wah, Jeffrey lah matilah, terbakar, pikir gitu kan. Tapi yang heran itu Jeffrey itu keluar dari api itu dengan wajah yang segar, kok kayak malah kembali muda. Nah saya kan heran, apa ini? Pikir saya kan ini, wah, secara manusia saya pikir kan Jeffrey itu kena COVID itu kita ya tahu ya pasti ada banyak. Anakku cuma satu kan, wah habislah riwayatnya, saya pikir gitu. Tapi itu puji Tuhan sampai sekarang dia sehat ini. Amin. Kita dengar hal yang luar biasa malam ini. Ada satu kalimat, habislah riwayatnya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan untuk kesaksian Dr. Jeffrey dan Cica Jeffrey, juga papa mama Cica dan juga papa mamanya Jeffrey. Ini luar biasa sekali. Jadi mungkin saya akan melengkapi semuanya di dalam pemberitaan firman supaya kita bisa melihat kesaksian Dr. Jeffrey dan Cica dan juga dari Tante Min. Kita lihat satu paket Tuhan itu seperti apa. Karena ini nanti tadi kan versinya Tante dapat sesuatu dari Tuhan, versinya Om sebagai keluarga gimana di mata keluarga, dan mereka juga yang mengalami langsung hal ini juga bagaimana hidup. Ternyata saya juga nangkep bahwa tamatlah riwayat mereka, ternyata itu adalah ujian api dari Tuhan di tahun 2020 nih. Masuk ke dalam api malah keluar lebih awet muda. Dan Tante coba lihat lebih awet muda apa enggak? Ayo kita lihat sama-sama kebenaran firman di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya mau minta tolong Papa dan mamanya Cica, Om dan Tante baca ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai ke 6. Berbagi berdua. Yosua 1. Tuhan, Minta Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang,
Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4 ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Erat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu sampai 6 ya? Sampai Enggak. 6 mah. Satu lagi Pak. Satu lagi. 186. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Amin. Jadi kita berhenti sampai ayat 6 ini. Iya. Ini adalah sebuah kisah yang menarik sekali. Nabi besar yang membawa keluar bangsa Israel bernama Musa sudah meninggal dunia. Lalu diwariskan tongkatnya, diwasiatkan, dipercayakan kepada Joshua. Pada Joshua ini Tuhan ada beberapa pesan penting. Ini menarik. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, bukan hanya sebatas 1 bulan, 1 tahun, tapi seumur hidup. Lalu diulangi lagi, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Ini berkat penyertaan. Berkat penyertaan inilah yang penting di dalam kehidupan selagi kita ada di dunia ini. Kalau tidak disertai Tuhan, saya rasa hidup akan sulit, akan banyak hal yang tidak menyenangkan, dan mungkin akan ada banyak kejadian-kejadian tak terduga, dan mungkin juga bisa sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Dr. Jeffrey tadi sudah bilang, saya dititipkan untuk bimbing Dr. Jeffrey, Cica, dan Etlin sekeluarga ini sejak tahun 2018. Sebenarnya sedikit terlambat, mestinya dulu ketika Tuhan jodohkan itu sudah jatahnya, tetapi baru datang belakangan ya. Tapi itu bukan satu keterlambatan, itu memang pengaturan waktunya Tuhan. Karena saya sebenarnya tidak boleh sembarang terima orang untuk saya mentoring. Jadi dalam pelayanan dan perjalanan hidup ini sedikit orang yang saya mentoring, karena harus sesuai kehendak Tuhan. Jadi waktu saya terima kepercayaan Tuhan untuk bimbing Dr. Jeffrey, Cica, dan Etlin, bukan hal yang gampang buat saya, karena mereka punya agenda hidup di hadapan Tuhan. Itu ada apa-apa nyampai ke saya, dan saya harus ambil bagian Tuhan di baliknya. Saya bisa bagikan sedikit kejadian bagaimana seorang Cica mengalami masa-masa malam yang sepi, malam yang dingin, kesendirian, ketakutan, kesedihan, kecemasan, banyak pertanyaan mengapa ini terjadi. Bersyukurlah ada yang tadi tante tanya, ada Bu Angel di hidup saya, karena saya nggak punya istri. Bu Angel menggantikan figur itu, jadi Cica bisa ada tempat untuk berbagi. Jadi saya sering duduk dengar. Jadi Cica nggak tahu sama Jeffrey, kalau Bu Angel lagi telepon, saya bilang, siapa Cica, speakerphone, saya mau dengar. Jadi saya ikut mantau bagaimana semua keadaan itu. Kalau saya lagi nggak ada, sesudah biasa telepon, entah malam, tengah malam, entah besok pagi, Bu Angel datang ke saya sharing, karena saya mesti sampaikan di hadapan Tuhan. Tentu nggak mudah. Kenapa? Karena ini berperkara jadi jembatan, jadi penghubung antara Tuhan dengan orang-orang pilihannya.
Dan lebih gak mudah lagi, Jeffrey sebelum pergi, Dr. Jeffrey ini dia rupanya dapat hikmat sebelum pergi. Om, aku titip papa mama gitu. Gue pikir kenapa titip ke saya gitu loh. Ya kan, begitu banyak keluarga. Saya dalam hati, Tuhan, gawean saya ini. Saya bilang loh, ngurusin yang ke Manado aja sudah dapat gawean, mau pergi aja masih nitip. Jadi waktu perpisahan terakhir aku titip papa mama ya Om. Dan itu gak mudah sekali. Kayaknya gak bisa mantau di balik banyaknya pelayanan, di tengah kesibukan, peperangan rohani, banyak hal terjadi di tengah mesbah penyembahan. Sering kali saya bilang sama Tuhan, kalau terjadi sesuatu sama Om, sama Tante Dr. Sugianto dan Ibu Min Sugianto, kalau terjadi sesuatu saya bilang Tuhan, kalau saya nggak tahu, Tuhan harus turun tangan, karena saya nggak bisa mantau apapun. Tapi bersyukur Angel sama Tante Min ini rupanya juga punya soulmate-nya. Sering-sering saya dengar ceritanya kalau Tante Min kadang-kadang pencet munculnya telepon Angel. Padahal mungkin mau hubung GoFood ya, mau pesen gas keluarnya Bu Angel. Karena apa? Karena itu pengaturan Tuhan sudah. Jadi sering-sering selama Jeffrey Cica ada di Manado itu, saya lihat Tuhan berperkara dengan keajaiban-keajaiban supaya saya bisa ketemu keluarga ini dengan cara ajaib. Adalah yang di panti rehab kerasukan, adalah tiba-tiba kejadian sesuatu. Dan setiap kali saya datang, Tante Min, Om Sugi ngalami refresh di dalam iman, dalam sukacita surga. Dari perkara nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dari kesulitan ini, tekanan ini. Sepanjang masa Dr. Jeffrey sama Cica studi di Manado itu, Tuhan tolong step demi step ya Tante ya. Dan sampai dapat triple blessing ya. Dan waktu menjelang akan mengalami sakit serangan COVID, Tante tidak pernah cerita ke kita tuh soal mimpinya. Kalau cerita mesti saya lebih siap. Tapi saya tahu satu hal adalah setiap kali ketemu Tuhan tuh selalu ngomong, Tante jangan khawatir, Om gak usah khawatir. Jeffrey, Cica, Etlin itu dipegang Tuhan, disertai, gak usah takut. Mau dirancangin manusia seperti apapun, kalau Tuhan yang pegang, pokoknya pegang Tuhan. Gak lihat, gak dengar, pokoknya percaya Tuhan aja. Sampai Tuhan itu turun tangan. Dan ketika positif, karena malam itu Bu aja bilang, waduh Pak, saya tanya, ada waduh apa, masalah apa? Cica gak bisa cium, gak bisa ngerasa. Kita tuh langsung, wah. Saya langsung ngadep Tuhan. Malam itu Tuhan berkata ke saya, positif akan COVID sekeluarga. Waduh, saya bilang Bu Angel, keluarga ini akan positif. Lalu saya datang di depan Tuhan minta jaminan-jaminan. Pertama, punya anak kecil, saya bilang jangan sampai mereka terkapar karena sesak napas. Jangan sampai mereka mengalami kesulitan karena banyaknya pasien di rumah sakit dan tidak diurus. Dan jangan sampai mengalami itu. Saya datang minta tangan Tuhan. Dan setelah kita dengar hal yang indah, bagaimana diisolasi, di karantina satu kamar, dan luar biasa dapat pelayanan para malaikat Tuhan, saya bilang sukacita. Tapi belum selesai urusan. Dr. Jeffrey, Cica, Etlin mikirin tante sama om, papa mamanya lagi. Untung saya belum kenal papa mama Cica. Kalau nggak nambah kerjaan baru lagi. Ya kan, dia baru dengar bagaimana om nahan air mata, barusan kesaksian, mesti nutupin dari keluarga. Ini makanya makin banyak dikenal, makin banyak tahu, makin banyak dituntut. Jadi kalau nggak penting-penting jangan dikenalin ke saya. Saya mohon penuh kasih karunia. Jadi waktu ketemu mamamu, Tante Min bilang, jangan kasih tahu om, nanti om cemas. Bu Angel pesen-pesen, Pak jangan ngomong Jeffrey Cica Eren kena COVID. Saya bukan orang yang bisa berbohong. Karena Tuhan selalu pesan saya, lidahmu, mulutmu, hidupmu, hatimu terang, kudus. Tidak boleh tutupin apapun dan semua harus terang. Saya bilang bagaimana yang ini bilang tidak, yang Tuhan sama saya itu terang. Saya bilang gini Tuhan, luruskan jalan ini waktu ketemu. Seperti singa zaman Daniel, tutup mulutnya, jangan ada pertanyaan. Jadi waktu saya ketemu Om Sugi sama Tante Min itu ditutup mulutnya, nggak nanya. Dan saya akhirnya tidak perlu cerita soal COVID. Tapi saya dengar Tuhan bicara saat itu, Tante Min kaget betul. Bulan sekian akan wisuda, bulan sekian akan pulang. Sementara malamnya habis ketemu Cica telepon, gagal Tante.
nggak mungkin akan bisa wisuda nih Jeffrey begini, akan begini lagi mundur masa wisuda. Lalu saya datang ke Tuhan, Tuhan tadi pagi ngomong orang tuanya di wisuda bulan ini, pulang bulan ini. Tuhan bilang tetap keputusanku itu nak. Nah saya bilang Bu Angel akhirnya, jangan lihat semua itu, karena Tuhan sudah ambil keputusan. Waktu ketemu terakhir saya ngomong sama Om sama Tante apa? Om mesti lebih semangat untuk pemulihan cepat, sehat, kuat. Kenapa cucumu akan pulang? Malah sempat ada ngomong, nanti akan banyak cucunya. Ingat Tante? Akan banyak cucunya. Ingat ya Tante? Masih ingat? Tante masih ngakak-ngakak. Ngakak-ngakak. Ya kan? Dan puncaknya adalah Tuhan menggenapi ketika Tuhan bilang sama saya, aku biarkan mereka beristirahat nak selama beberapa bulan untuk supaya tidak ada lagi apa-apapun yang di bagiannya dapat free pass. Nampaknya sakit tapi sebenarnya disembunyikan di balik semua itu, dan semuanya tergenapi. Jadi saya berkata dalam hidup ini penyertaan Tuhan itu penting sekali. Maka waktu mereka pulang ke Jakarta, Tuhan pancing saya sebenarnya, kasih tahu. Jadi Om Sugi sama Tante ini di hadapan Tuhan level itu hamba Tuhan juga. Kasih tahu hamba-hambaku itu, kalau dari Manado pulang bawa kepiting yang besar. Bukan untuk Om Johan sama sekali, itu Tuhan sebenarnya. Saya bilang kenapa ada urusan kepiting Tuhan? Tuhan berkata ngomong aja. Ingat Tante, waktu kita ketemu terakhir, Jeffrey, mamamu tuh udah senangnya tuh sudah tingkat surganya udah penuh. Mau pulang ya, udah lain mamamu pokoknya beda. Ya. Terus saya bilang, Jeffrey, nanti pulang kepiting besar. Saya menjelang Cica tiba-tiba kasih kabar ke Bu Angel, kepiting mau dibawa. Saya bilang, Tuhan, kenapa kepitingnya jadi ke saya? Tuhan berkata, itu aku. Saya bilang, kenapa harus saya Tuhan? Tuhan berkata, aku ada sesuatu nak, nanti engkau akan tahu. Saya bilang, hah? Hanya kepiting itu ada sesuatu? Iya. Saya bilang, baiklah kalau begitu. Saya bilang, karena saya sebenarnya hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat capek, sangat tidak lagi mau ngurus apa, karena saya ngecat. Itu di Facebook bisa kelihatan, itu ngecat, itu wah kuyup, itu baju bisa diperas terus dari atas itu dari, waduh itu lagi nggak ada. Jadi waktu Bu Angel bilang, ditanya Cica sama Jeffrey kepitingnya mau berapa ekor, sebesar apa, saya nggak bisa jawab karena sebenarnya udah nggak ada kepikiran ke sana. Tapi karena Tuhan bilang itu aku, saya jawab, kamu atur aja deh, saya bilang begitu loh. Lalu ketika kepiting itu datang, nginep di kulkas 1 malam. Karena kita fokus lagi renov rumah. Besoknya Bu Angel hidangin, saya waktu lihat kepiting, wah saya baru lihat, oh iya ini kepiting ada perkara Tuhan, ini apa ya sebenarnya ya? Belum kebuka, sama sekali belum kebuka. Lalu Cica, Jeffrey mau syukuran ulang tahunnya Catherine, tapi nggak mau banyak orang dan nggak bisa undang banyak orang, cuma kita ini khusus Pak, dimintain karena mentornya. Saya bilang oke. Nah di situ saya baru melihat kadonya Tuhan kebuka di situ. Kenapa? Saya lagi duduk tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, Mak, ya iya Tuhan, alangkah baiknya ya kalau ini si kecil Catherine punya adik lagi. Saya bilang iya baik juga Tuhan, saya bilang. Cuma nggak ngomong jumlah masalahnya. Ya, lalu saya ngomong Cica. Apa perasaan Cica waktu Om ngomong? Iya, Om John bilang boleh lah punya adik lagi gitu kan. Terus aku langsung, aduh deg-degan juga gitu loh. Maksudnya kayak kaget gitu. Biasanya kan kalau ngomong kayak gitu kan kejadian gitu loh. Sudah ngerti. Jadi kayak agak deg-degan juga gitu. Karena kan ini artinya baru 2 tahun kan. Jadi kayaknya siap apa enggak. Sementara kita kayak belum persiapan yang gimana-gimana gitu. Tapi ya udahlah, puji Tuhan gitu. Nah itu kadonya dari Tuhan, kepiting itu. Karena saya ini pernah diberi Tuhan suatu mandat, siapa memberkati engkau, aku berkati dia, dan barang siapa berbuat jahat kepadamu, aku hukum. Tapi saya ini nggak bisa orang buat baik ke saya kalau bukan dari Tuhan, karena saya nggak mau terima kalau bukan dari Tuhan. Jadi kepiting gitu,
Itu alasan untuk Tuhan ingat kalian dan memberi suatu berkat. Sampai hari ini kita ketemu berkatnya. Dan Tuhan mau bilang sama saya barusan apa? Beritahu kedua anakku itu. Anak itu harus diberi nama bernuansa Eropa, kata Tuhan. Jadi anakmu yang di dalam kandungan itu, kata Tuhan, berkatnya adalah berkat kiblat Eropa. Nation blessing. Jadi kiblatnya jangan kasih nama kayak ini loh karyawannya om tante yang berbau Jawa gitu, atau berbau Sunda, atau berbau kedaerahan kita. Karena ini kan Tuhan punya kado sendiri gitu loh. Ya kamu mulai siap-siapin lah ya, dari Tuhan mulai datang. Karena Tuhan bilang tadi jelas sekali itu kiblatnya Eropa. Jadi anak dalam kandungan itu berkatnya berkat bangsa-bangsa. Lalu saya tanya sama Tuhan gini, kenapa harus seperti ini Tuhan? Tuhan berkata, segala sesuatu terjadi menurut firman. 6 bulan yang lalu ketika selesai Om Sugi dan Temin dengan keluarga-keluarga dari Tuhan datang ke rumah, saya ingat makan syukuran ulang tahun. Habis itu lockdown, PSBB, ya kan, nggak boleh kemana-mana, semua bilang puji Tuhan. Habis acara ngumpul di rumah Pastor Johan, ya kan. Saya masih ingat saya siaran live pertama, videonya kecil banget, karena kami masih pakai video Tempo dulu punya handycam, masih jadul banget. Dan tiba-tiba waktu habis tayang live itu, ada seorang ibu dari Surabaya yang sebenarnya baru kenal saya juga. Kebetulan suaminya namanya kayak saya, Johan. Dia tanya, saya kirim WA, Pastor Johan, itu pakai kameranya kamera apa? Saya bilang kamera yang udah tua tante, yang inilah bu, yang udah kuno, tapi kita pakai kemana-mana. Oh gitu ya, tapi ini kan buat Tuhan kan ya? Saya bilang iya. Boleh nggak kalau saya yang gantikan handycam itu gitu loh. Jadi dari Surabaya itu ada seorang ibu kirimin saya di masa pertama kali PSBB itu handycam merek Sony High Resolution, berikut tripod 6 bulan yang lalu. Dan kami nggak tahu ibu ini, ternyata ibu ini punya penyakit. Dia punya batu empedu. Dr. Jeffrey sama Dr. Sugianto kasih tahu lah, orang punya batu empedu penyakitnya kayak apa, hidup nggak enaknya kayak apa. Ternyata ibu ini ngalami sakit batu empedu. Itu umurnya kira-kira 6 bulan lebih waktu dia melepaskan berkat untuk Tuhan itu. Dan waktu dia kirim, saya udah bilang sama Tuhan, aku tidak mau berhutang budi dengan siapapun seperti yang selama ini aku katakan pada Engkau Tuhan. Siapa memberkati, kembalikan berkat ke mereka dan Engkau beracara untuk kebaikan mereka. Beberapa hari yang lalu ibu ini kirim ke saya foto pemberitaan. Dia kencing dalam nama Tuhan, dia berdoa. Setelah kami beberapa hari sebelumnya berdoa buat mertuanya, berdoa buat ibu ini, batu empedunya keluar sendiri, ukurannya 2 cm. Jadi Tuhan tuh hebat banget. Jadi betul, berkat penyertaan itulah yang hari ini kita perlu di dalam kehidupan. Jadi di tengah pandemi ini, meskipun secara fisik pelayanan nggak ketemu, Father's Miracle punya pelayanan nggak ketemu muka langsung ke banyak orang, tapi mukjizat Tuhan itu jalan lewat kebenaran firman, lewat doa, lewat telepon. Luar biasa. Dan ternyata Jeffrey, jatah anakmu itu ada 4-5 ternyata. Jatah anak dari Tuhan. Amin. Saya nggak tahu tuh yang amin mau berapa cucunya. Ternyata anakmu jatahnya ada 4-5. Melihat di dalam alam rohnya dari Tuhan, seperti buah-buahan tuh bagus-bagus gitu loh. Ini juga HB-nya bagus, pasti tengah dingin oke, makan udang oke, buahnya aja buah kurma. Ya, saya baru lihat anak seumur Etrin bisa
keluarin tangan dari baju. Jadi makin saya kumpul sama keluarga kalian ini, ternyata bukan hanya Shaolin yang bisa lepasin baju turun. Model anakmu ternyata dari kecil sudah bakat jadi Shaolin. kata omanya bakat jadi ini apa namanya tadi, foto model apa namanya, peragawan. Peragawati. Iya, kecil-kecil udah model sendiri buat. Saya lihat Tuhan tuh unik ya, unik sekali. Dan dia nggak ada melunya setiap ketemu kita, dari zaman ke zaman selalu kayak ada sebuah kedekatan yang luar biasa. Jadi saya percaya Tuhan tuh tidak pernah gagal dalam berfirman. Lihat Tante Min pakai shawl gitu, lihat Om pakai begini, rasanya kita bukan lagi di Jawa Barat. Kita lagi ada di Holland, Belanda saat ini. Ya kan? Melihat besarnya Tante Min, Om Sugi hari ini dengan Tante, meskipun baru sekali kenal, ternyata hobinya sama, kuliner juga, senang guyon juga, ya. Ternyata juga sama Bu Angel langsung tukar handphone. Kenapa? Hobinya kue basah juga. Jadi Om kaget kan Om? Saya kan belum bagi resepnya Om, jurus jitunya kan Om? Sudah baru sedikit melangkah, baru mau buka lembar pertama Om udah lihat mukjizat. Kenapa lihat mukjizat? Karena perjalanan kami ke sini, saya tanya Tuhan, hambamu berangkat jam berapa? Saya tanya anak-anak. Mereka sepakat jam 9. Tuhan bilang tepat jam 9 kau akan berangkat. Pagi tadi saya turun, setelah beres doa selesai, saya lihat ban mobilnya kempes. Papa saya teriak ke Bu Angel, mobilnya bannya pecah. Saya bilang masih ada sisa angin, yuk pompa sedikit. Saya sama Papa pompa, saya keluar, ajak Bu Angel pergi cari tukang tambal ban. Tukang tambal bannya semangat, dongkrak. Sekali dikasih air sabun, muncratnya di mana-mana, belum. Banyak bener bocornya Pak katanya. Saya juga herannya bocor di mana ya. Pakunya 2 masih nempel, satunya sudah hilang. Jadi ada satu mur masih utuh dicabut, satu lagi patahan paku, satu lagi lubang. Udah selesai. Pak, ya saya bilang, kalau sempet bannya nanti ganti. Saya bilang oke. Saya bilang ganti, tapi ini saya buru-buru karena udah janji. Ternyata di jalan tol, dari kilometer Lingkar Pratama, jalur naik flyover tolnya ditutup. Kami jalan tol biasa, macet. Kami sudah ada sekitar 2 jam di tol. Mulai keluar guyonan saudaranya, Papa kurang beruntung. Ya saya memang di jalan tol 8 tahun saya ke Bandung pelayanan misi. Kalau saya ke kiri macet, jalan di kanan. Kalau saya pindah ke kanan macet, kiri jalan. 8 tahun kesabaran ngikutin Tuhan sampai rewel. Papa itu nggak beruntung di tol. Pak pindah ke tengah, rewel ke kanan Pak. Saya bilang saya di tol urusan gini nggak beruntung, tapi kalau urusan kontraflow saya paling beruntung. Kita nyebut begitu. Kapan kontraflow? Ya nggak tahu nak. Saya bilang biasa lewat 29 belum dibuka. Jadi saya bilang sabar aja lah ya. Kita juga habis nambel banyak nyantai. Tiba-tiba di kilometer 46 dibuka kontraflow-nya. Jarak 10 mobil dibuka. Wah puji Tuhan, hore. Cuma kita penasaran, apakah 46 bisa dibuka ke 66? Biasanya sampai ke Cipali lewat ke arah Bandungnya. Tapi tadi Tuhan buat mukjizat. Di kilometer 61 tiba-tiba dibuka jalan masuk ke arah Bandung. Jadi kami ketolong 3 jam lebih cepat. Jalan, udah puji Tuhan. Dan Jeffrey nggak ngasih kabar sama Cica, ternyata ledem lagi nguruk jalan. Jadi kami ngantri lama di situ tadi dalam keadaan lapar banget. Udah capek, macet, lapar lagi. Ternyata di sini juga nungguin. Semua mohon izin, maaf tuh besar-besarnya. Ini nggak ada di mana-mana, ini pengaturan Tuhan ternyata. Sudah selesai tadi. Setelah kami lewat, kayak kasih Tuhan bilang sama saya, kirim. Tuhan bilang sama saya, kirim ke Dr. Jeffrey itu video jalanan 2 kali Om kirim kan. Yang pertama di tol, yang kedua di tempat. Saya nggak ngerti maksud Tuhan, ternyata supaya di sini makan dulu, nggak usah nunggu kami gitu loh. Nah setelah selesai tadi kita pergi jalan main, terus tadi mau minum kopi. Begitu saya turun dari mobil, Tuhan bilang lihat banmu. Saya gitu, bannya tadi pagi mulai kempes. Terus saya bilang
Wah, parah nih Tuhan. Tuhan bilang, panggil tukang parkir. Saya ke tukang parkir. Mas, dia bilang, kata tukang tambal ban, sono Pak, pangkalan ojek. Dikirainnya saya orang lokal kali. Ojek yang mana gitu loh. Jauh nggak? Sana Pak. Katanya, jawabnya sana doang. Tuhan tuh ajaib. Cuma saya ini orangnya ngikutin aja pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus bilang sama saya, maju ke depan. Saya bilang, iya Tuhan. Jalan ke kanan. Dia bilang, iya Tuhan. Terus ke depan. Dia bilang, iya Tuhan. Sana banyak ojek. Iya. Saya lihat banyak ojek. Saya udah pesan Bu Angel tuh. Ajak semua masuk ngopi dulu. Sampai sana saya cari. Yang ada cuma mesin tambah angin. Kata ibu-ibu. Satu pakai jilbab gitu. Saya bilang, Teh, ada tukang tambal ban? Iya, ada. Bapaknya ada, kan gak mungkin ibu-ibu nambal ban. Saya bilang, apa saya dibikin huru hara sama Tuhan lagi ke Lembang. Sebentar ya katanya, cari-cari terus ada tukang ojek datang kayak mau bantu. Oh, kau usah. Mungkin suaminya udah usia banget, udah sama berdua kalah tua, lebih tua. Mobil mana? Tuh dekat warung kopi, saya bilang. Nggak bisa sini, tukang ojek yang tadi mau bantu, macet, jangan ke sini ya. Dibawalah ke sana. Dia tongkrak di dalam tuh seret sama rewel lagi tiduran. Tidur pulas sampai nggak tahu ditongkrak sama apa tua tadi. Dongkrak banyak dicabut. Saya ngikut dia bawa kali. Dikelilingin setelah dikasih angin, dikelilingin itu ban. Kayak buah mangga dipotong gitu loh. Ada sobeknya kayak kena pisau. Padahal ban itu ketebalannya itu masih bisa 2 tahun kurang lebih. Masih sangat tebal, bisa sobek belah. Dan gak bisa ditambal karena keluar kayak sobekan ban. Saya bilang Tuhan itu luar biasa nyertai kita. Kalau tadi bannya pecah di ledeng aja itu lagi bangun jalan. Terpaksa kamu jemput kita bantu derek mobil, ya kan? Atau tadi di tol lagi macet. Waduh, saya bilang Tuhan hebat, Tuhan kita tuh ciamik betul. Terus gak bisa ditambal. Waduh, bagaimana ini? Minum kopi juga belum. Ban sudah gak bisa ditambal. Terus ditanya saya ada serep, saya bilang mungkin ada. Dia pergi periksa, akhirnya kita pakai serep. Itu ban satu dalam keadaan sobek. Yang akan terjadi lah. Ya kan ada lagunya kan. Mau terjadi mah. Saya masuk ke dalam, maksudnya mau pesan minum, tante. Mereka sudah pesan pisang goreng, Jeffrey, cincang sama Bu Angel. Saya mau pesan minum. Sampai sana Tuhan bilang sama saya, keluar lagi nak ya, keluar lagi. Ya kemana? Kalau kamu nggak pergi beli, hujan sebentar lagi. Ya, beli apa? Beli apel. Jadi saya jalan kaki itu, tante Min. Cari apel buat tante Min itu jalan kaki di sana, kata Tuhan. Ada Jogja apa? Geria namanya. Geria ya. Masuk di dalam ada apel, kata Tuhan. Jadi saya pergi beli apel, pulang, baru ketemu sama om tante semua. Saya bilang saya disuruh beli apel, kata Tuhan kalau saya nggak pergi beli hujan turun. Baru mau langsung turun hujan. Dan waktu kita tadi selesai dari warung kopi itu, hujannya tuh luar biasa. Jadi saya pikir perjalanan ini luar biasa nih Tuhan ya. Luar biasa saya bilang. Kenapa? Karena kita lihat berkat penyertaan. Sebenarnya sebelum kita masuk sambungan Joshua, ada beberapa pesan Tuhan yang saya mau sampaikan yang cukup menarik. Saya lihat bantu Papa di Mazmur 37, 23 sampai 26. Saya mau bagikan tentang kenapa sih meskipun sudah disertai Tuhan kayak Cica bilang tadi, kok rasanya gimana gitu loh. Jeffrey juga tadi udah cerita sekelumit kesaksian waktu mengalami COVID, pendidikan. Ya, saya lihat Mazmur 37, 23 sampai 26. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Ini yang tadi Om sebutkan Om,
anak cucunya nggak pernah minta-minta. Amin. Ini berkat Tuhan. Ternyata orang sekalipun sudah disertai Tuhan, itu masih bisa mengalami berbagai kemalangan, berbagai hal yang tidak menyenangkan, bisa mengalami yang disebut bencana musibah yang Jeffrey bilang, oh kita kena COVID. Nggak tanggung-tanggung, istri juga sama, alami juga serangan barengan. Tapi itu ternyata itu langkah-langkah yang ditetapkan Tuhan. Kalau kamu hari ini sudah melihat kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, betapa indah. Dan kalau kamu tahu mimpi mamamu hari ini ceritain begitu terbukanya, berapa banyak orang bisa keluar dari dapur api Tuhan. Karena kita tahu tahun 2020 ini toko-toko rohani, orang-orang beriman, berapa banyak meninggal tahun ini, luar biasa banyaknya. Jadi kita tahu bahwa hari ini ada hal-hal indah yang luar biasa. Dan firman Tuhan ini ternyata di pasal sebelumnya ditegasin lagi. Coba Bu Angel bantu saya baca satu ayat, Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Ini firman. Orang benarnya kemalangannya banyak. Jadi kita harus belajar seperti yang tadi Dr. Jeffrey Cica dapat. Kita mulai harus mencapai titik yang disebut kualitas iman di dalam Tuhan. Jangan lagi takut, jangan lagi sedih, jangan lagi khawatir, jangan lagi sungut-sungut, jangan lagi mempertanyakan kenapa. Karena ini kitab suci, kemalangan orang benar banyak. Ini kitab suci. Tapi ada juga dinyatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Itu berarti apa? Kayak kita inilah. Nanti kalau mau lihat betapa indahnya ban mobil saya itu, kita bisa periksa lagi besok cari tukang tambal ban, kita semprot lagi, lihat keluarnya. Itu udah pasti sobeknya akan membelah itu ban. Itu karena itu garisnya tuh seperti pisau sudah potong dia satu bulatan. Jadi itu kalau bukan Tuhan yang jaga, wah, saya rasa kita datang ke sini nggak akan sempat makan sajian Tante Min dengan besannya, dengan Mama Cica, dengan ikan goreng, ayam goreng, sambal yang dahsyat itu. Mungkin kami sedang berputar untuk narik mobil yang bannya sobek bukan pecah. Kebayang kesusahannya kalau bukan Tuhan yang menyertai. Tapi ini keindahan yang luar biasa. Nah, sekarang kita sambung di Joshua tadi. Tante Min minta tolong bantu Joshua 1 ayat 7 dan 8. Yesua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ini pesan Tuhan. Sesudah kita disertai Tuhan, ternyata ada dua hal yang sangat indah, yaitu dikatakan berhasil dan beruntung. Ini sebenarnya di seluruh kehidupan muka bumi ini, dua kata ini terpenting. Mau kaya, mau pinter, mau ganteng, mau cantik, mau hebat, mau gagah, mau punya pangkat, mau punya kekayaan, kedudukan seperti apapun, semua orang pasti berharap dalam hidupnya berhasil. Karena kalau nggak berhasil, ada banyak hal yang akan sia-sia. Dan berhasil itu tentu dibaliknya adalah bagaimana memenangkan perlombaan hidup. Makanya orang bilang dia cantik, di dunia lebih banyak yang lebih cantik. Orang bilang dirinya pintar, di dunia ini lebih banyak yang pintar. Mau bilang ganteng, gagah, di dunia lebih baik ganteng, gagah. Mau bilang kuat, lebih banyak lagi orang kuat.
Bahkan ada falsafah berkata di atas gunung ada gunung lain lebih tinggi, di atas gunung yang tinggi ada langit yang lebih tinggi. Jadi hidup ini batasan takarannya semua manusia ada plus minusnya, dan tidak akan bisa jadi seseorang yang terhebat di dunia, pasti ada yang melebihinya. Ya. Gajah yang begitu besar aja ternyata takutnya sama kucing. Itu bilang takut sama kucing. Sama kucing ya. Suara yang berkucing. Mana suara kucing? Ya. Yang begitu besar nih takutnya kalau nggak sama tikus ya sama semut. Tuhan sudah ngatur begitu luar biasanya kehidupan, maka diperlukan selain kata berhasil itu beruntung. Orang beruntung itulah yang paling luar biasa. Maka saya pesankan kepada generasi anak-anak muda kita, jangan mendahului keputusan kehendak Tuhan. Nyari jodoh, nyari pasangan hidup, jatuh cinta, mau buru-buru jadi orang kaya, orang sukses. Jangan mendahului kehendak Tuhan. Kenapa? Harus selalu padanan hidup itu ada Tuhannya dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru ditambahkan semua yang kita mau. Amin. Ini kan luar biasa. Karena itu saya percaya bahwa dalam hidup ini pada akhirnya cepat lambat orang akan menemukan tanpa Tuhan hidup ini gak ada maknanya sama sekali. Saya punya anak 2. Kalau saya tahu anak-anak saya terlahir begini luar biasanya, dulu saya berpikir untuk nambah 12 sebetulnya. Kenapa? Dengan saya nambah 12 mungkin jalan hidup saya sama istri akan berubah. Tapi begitu berubah, Bu Angel nggak ada, hilang. Makanya kita nggak bisa geser sesuatu yang disebut dengan garis kodrati Tuhan. Dengan kita bergeser sedikit, semua hidup bergeser. Makanya akhirnya kita tahu bahwa kita nggak bisa geser apapun kalau sudah dipatoki Tuhan. Jadi jalan-jalan hidup ini, ya itulah semuanya. Ya kita mesti, kenapa Tuhan ngajari kita setiap hari harus bersyukur dalam keadaan apapun, bersyukur. Om, dengan keadaan seperti ini, syukur. Dan nanti ketika ketemu rema firman Tuhan, kadang mukjizat itu datangnya dari dalam diri kita. Iman timbul karena pendengaran Kristus, dan ketika itu bergema di dalam kita, kita praktekin jadi kekuatan dan jadi mukjizat. Ibu yang tadi saya cerita di Surabaya itu 1 tahun, saya yakin tiap hari dia kencing. Nggak mungkin ada manusia nggak kencing dalam 1 hari. Dia tiap hari kencing. Tapi kenapa harus pada saat itu dia ingat? Dia memanggil nama Tuhan dan dia kencing, batunya 2 cm, batu empedunya keluar sendiri. Jadi saya percaya bahwa hidup ini ada kairos, ada masa Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik. Jadi Om Sugi nggak usah putus asa, atau Tante Min juga nggak perlu terlalu takut. Om jatuh, takut ini, sudah Tuhan nggak usah ditakutin ya. Yang ditakutin yang masih kecil kayak Edrin, yang udah kayak Om nih, biarkan dia melangkah dengan iman dari Tuhan. Kenapa? Karena sungai Yordan itu kalau nggak diinjak, kalau kita nggak ambil risiko untuk tenggelam, nggak bisa lihat sebabnya sungai Yordan. Jadi Om mesti melangkah dengan iman. Tante mesti dukung sebagai penolong sepadan, melangkah sama-sama dengan iman. Jangan bertanya lagi kapan. Serahkan ke Tuhan, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya kan? Nah, kita menanyakan hari ini kita bisa duduk di sini sama mamanya Cica, ya kan? Om, saya rasa kalau Om nggak ketemu seperti Tante, jalan hidup Om akan lain. Nggak akan ada Cica di hidup Om. Iya kan? Iya. Bagaimanapun seorang Tante bisa melahirkan generasi kayak Cica, saya lihat adalah hal yang luar biasa. Amin. Ya, nah, cara kita melihatlah yang harus kita rubah. Saya melihat papa saya rubah ketika saya melihat Tuhan. Dari mana? Ketika papa saya sakit stroke, saya tuh tidak dekat sama papa saya, itu dekat sama oma. Jadi mama saya punya mama tuh paling dekat sama saya. Jadi saya ini termasuk cucunya oma, bukan anaknya papa. Tapi ketika papa saya sakit stroke, saya harus pikul dari rumah kontrakan turun tangga itu. Nanti itu saya merasa saya itu seperti apapun papa saya, tetap saya punya rasa sayang. Jadi sayang ke papa itulah yang membuat saya melihat segalanya berubah. Hari ini saya bisa ngertiin papa saya tidak banyak di dalam kehidupan ini.
Orang Kristen bisa ngertiin orang tuanya. Saya bisa ngerti ternyata. Seperti Tuhan yang nggak nampak bagi banyak manusia, tapi bagi saya Tuhan begitu nampak. Seperti saya ngertiin papa saya yang punya banyak kekurangan, saya belajar untuk menurunkan semua kesabaran, kepengertian, kepedulian, kasih ke anak-anak saya dengan contoh bagaimana saya melayani dan ngabdi kepada papa. Saya nggak pernah tegur papa saya dengan apa yang dia buat. Meskipun papa saya di rumah ada buat kekeliruan ini itu, saya cuma bisa, ini papa, saya tahu diri gitu loh. Kami nyemen semen, baru jalan 2 jam papa saya siram air. Ternyata papa lebih besar dari semen, jadi saya nggak berani tegur. Saya sampai titik itu untuk melayani orang tua. Kenapa? Karena Tuhan bilang sama saya, bakti itu hukum Tuhan. Kenapa surga di bawah telapak kaki ibu? Padahal kalau kita lihat di bawah telapak kakinya kotoran semua, debu sebenarnya. Itu ternyata sebuah pemahaman bahwa kita mesti menghormati, melayani dan sama orang tua itu sampai mereka tutup usia. Jadi saya tidak akan pernah membuat papa saya cemas, khawatir. Kalau saya lihat papa saya udah sedikit diem, saya langsung bilang, Bu Angel, mungkin papa lagi perlu uang. Pokoknya pikiran apa yang orang tua perlu. Jadi saya seperti tadi pagi sebelum berangkat, wah kita pergi papa jangan sampai kosong. Saya tenteng biskuit, saya tenteng tadi ada yang namanya kerupuk siput gunggung saya. Yang saya suka pun saya serahkan ke papa. Karena saya bilang gini, jangan sampai aku makan sebutir, papaku nggak makan. Saya serahkan 1 kantong besar, 1 kaleng. Saya baru makan 1-2 potong. Kenapa? Karena bagi saya jasa saya lahir dari garis papa saya itu saya nggak bisa bayar. Jadi apa yang saya rasa saya bisa bakti ke orang tua, saya harus beli. Jadi Tuhan ajari saya sampai titik itu supaya apa? Supaya hukum Tuhan ketika kita jadikan daging, jadikan bagian hidup sehari-hari, hukum itu berbalik ke dalam hidup kita jadi tuayan. Kenapa? Hormatilah ayah ibumu, lanjut umurmu. Itu berkat kesehatan ada di dalamnya, berkat kebahagiaan anak cucu ada di dalamnya. Dan saya tidak mau dalam keadaan hidup akhirnya sia-sia. Kenapa saya berkata sia-sia? Karena ada banyak sekali dalam kehidupan ini kita berkorban buat anak mantu cucu, tapi kita tidak pernah mencapai titik pada akhirnya lanjut usia. Jangan sampai. Atau kalau kita lanjut usia kemudian kita nggak bisa menikmati kebahagiaan hidup. Nah itu juga sayang. Nah seperti ini kan setelah saya dengar ternyata papa mama Cica sudah lebih dari 8 tahun nggak pernah ke Bandung. 10 nih, bukan 8 ya. Ya kan? Saya bisa melihat bagaimana papa dan mama Cica tadi menghirup minuman kopi itu berkat yang luar biasa. Nanti itu berubah dengan baju pesta, dengan tadi jas, itu jadi wine ketika anakmu menikah. Berarti itu Tuhan sudah merancang sesuatu hari ini untuk hal ke depannya. Bersyukur punya anak mantu yang cucu yang jadi berkat, bisa bawa. Ini berkat satu rumpun keluarga yang luar biasa hari ini. Ini indah banget. Makanya tante bilang, ayo aku buat ikan nanti, kita mau praktek bikin pempek. Saya ini tukang bikin pempek loh tante. Cuma beda versinya aja. Saya bikin pempek Bangka. Kalau tante ini kan jenisnya pempek etlin namanya. Pempek etlin. Ya. Dan Bu Angel tuh menguasai banyak. Tante tahu nggak? Kalau tante ke rumah saya, tante bawa makan pempek. Tante mau makan steak, itu tuh kan jago masak steak. Ya kan? Mau udang yang kakeknya udang ada di tempat saya. Bu Angel tuh kan makan udang, ini tuh makan udang, ini tuh kan makan udang semua. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu memberi kita itu kumpulnya di tengah orang-orang yang beruntung. Tante Mini kalau sama Om Sugini kalau ke rumah saya itu makan puas, pulangnya masih bungkus loh. Kenapa? Karena kami mau di dalam hidup ini, di rumah saya itu pelipat gandaan makanan itu selalu terjadi setiap ada acara. Kami nggak mau simpen. Siapa yang mau bawa pulang supaya apa? Sukacita itu nyampe ke rumah masing-masing jadi berkat. Dan memang selalu terjadi pelipat gandaan di rumah itu. Bu Angel ini punya kasih karunia, pabrik kue dia nggak punya, tapi kue nggak pernah habis di rumah. Ya kan? Dan ternyata itu Tuhan, keberuntungan itu bicara kebahagiaan, bagaimana Tuhan memenuhi hidup kita dengan apa yang kita suka. Ya.
Saya dengar tadi Cica, musim durian nggak ya? Di sini duriannya rasanya nggak pakai musim deh. Dari mulai di pick up sampai di kelas rukoannya ada di sini. Kembang tahu juga ada di sini. Sate ayam ada di sini. Susu murni ada di sini. Tempe doang ada. Tempe doang ada di sini. Dibawain tantenya ada di sini. Ya, alpukatnya sudah bilang segede kepala ada di sini. Nanti kita lewatkan gede-gede kan. Jadi semuanya ada di tempat yang susu madunya ada di Jawa Barat ini. Jadi saya percaya bahwa Tuhan menempatkan keluarga Dr. Jeffrey ini dengan keluarga besar ini adalah sesuatu yang baik dari tempat ini. Anak saya itu lahirnya di sini itu yang bungsu. Richie itu lahir di sini itu. Bandung. Kalau Rehwell itu orang Betawi dia. Di Jakarta. Jadi saya percaya ada hal baik. Kenapa sih di tengah keberhasilan, keberuntungan itu masih Tuhan selipkan satu ayat? Coba tantemin ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 9 itu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Inilah kuncinya hari ini. Iya. Meskipun kita disertai, meskipun ada roh keberhasilan, ada keberuntungan, terkadang hidup ini banyak hal terjadi di luar apa yang kita rencanakan. Nah, kita harus pegang apa? Kuncinya. Bahwa Tuhan menyertai kita. Kita nggak boleh pikirin apapun, pusingin apapun. Pokoknya kalau Tuhan nyertai, pegang Tuhan sudah. Kalau sudah pegang Tuhan, nggak pusing yang lain. Dengan jangan demikian, akhirnya kita bisa menyingkirkan banyak hal nggak enak dalam hidup. Fokus. Kalau anakmu diberkati, hari ini akan lahir anak berkat bangsa-bangsa, kiblatnya Eropa, berarti kamu udah tahu arahnya kemana. Ya kan? Nanti anak itu akan fasih berbahasa Inggris, akan cara makannya berbeda. Nanti jangan dipaksa. Gara-gara tinggal di Jakarta, anaknya cokokin makan nasi uduk terus. Dia nggak mau, ribut terus. Jadi suami istri akhirnya apa? Wah, gimana aku susah makan, padahal jenisnya lain. Anak saya lahirnya beda. Dari rahim yang sama punya hal yang berbeda. Ditambah satu lagi Richie anak Bu Angel, beda lagi. Rehwell kuliner, senang. Dia bisa makan banyak jenis makanan. Dia punya kekuatan badan yang luar biasa. Kalau sakit cuma tidur 1-2 jam sembuh. Rehwell bagi karunianya besar. Serat. Dia lebih ke arah makan Amerika Eropa, steak ya. Tadi tante kan tanya, makan pizza ya sama Om? Iya, bukannya pizza loyangnya jadi makan waktu itu. Saya itu waktu bebasin dia makan, Tuhan bilang, kasih makan nak. Sejak mamanya meninggal, kamu kasih makan. Jadi saya bekali uang saku, makan, wah. Ternyata waktu itu uang sakunya saya tidak pernah perhatiin karena nggak ada yang ngurus kan. Bu Angel belum masuk di dalam rumpun keluarga kita. Anak tuh kalau pulang, duit sakunya tuh di kantong celana sekolahnya. Hilang tiap hari. Itu pembantu dari kurus. Bukan gemuk lagi, kayak gajah besarnya. Maka anaknya mau makan apa dia bayarin. Kita nggak tahu sampai suatu hari Bu Angel yang baru pahami, pantas uang saku anak-anak selama ini di mana. Saya juga nggak tahu, saya nggak tahu karena bagi saya memberkati anak uang saku, mereka juga nggak pernah nyimpan. Pulang sekolah baju buka, lepas baju kotor. Setelah Bu Angel masuk, nggak berapa lama pembantu memundurkan diri karena mungkin jalur keuangannya tertutup. Nah, saya bilang sama Tuhan, si tas gede. Tuhan bilang nggak usah khawatir, nak. Pada waktunya dia akan sadar diri. Dia mulai Tuhan bilang sama saya, biarin 30 kilo turunnya. Ganteng kan? Ganteng, cakep. Makanya tadi Om bilang, kenapa berewokan? Memang peranakannya dari Yesus Timur Tengah. Beda sendiri ya kan? Ini luar biasa. Nah, yang bungsu Richie, kami suka bilang anak yang tertukar di rumah sakit. Bu Angel rambutnya halus, Richie rambutnya sapu hijau.
ya kan? Tapi makin lama punya warna yang khas. Bisa pintar main piano ya? Bukan hanya piano dia, main makanan juga pintar loh. Dia food blogger sekarang. Kue, kalau mau ngobrol sama Richie soal kue, soal menu, resep, makanan Korea, Jepang, dia kuasai. Inggrisnya excellent. Jadi 3 anak dipadu Tuhan di dalam satu rangkaian. Kalau ditambahin cucu-cucu seperti ini nanti, saya bilang wow, dunia ini akan mereka goncangkan dalam nama Tuhan. Kenapa? Masuk jalur kuliahnya IP-nya 4, Richie. Rewel 3, 7,7. William mungkin bisa 6 nanti. Kalau masih ada yang sampai 6 ya. Saya bilang anak-anak kita ini adalah satu tensi hidup saya di dalam melayani Tuhan. Kalau saya khotbah, kalau saya ngomong anak-anak saya ternyata semuanya IP-nya cuma 1,2 ya. Apalagi lompat cuma 2,2, saya rasa nggak layak saya bimbing anak-anak apa keluarga orang lain, karena nggak cermin memuliakan Tuhan. Tapi mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kalau Rewel lagi kita ngomong di jalan, sharingnya itu udah berat buat kami karena udah larinya ke hukum internasional. Saya sampai bingung membedakan antara hukum Tuhan dengan internasional, sudah. Karena dia kiblat belajarnya udah luas hukumnya, arahnya udah mau masuk di dunia sana. Sampai dia tadi kelakar, adik saya paling enak karena mereka cerita, soalnya bilang, wah itu Cece Cica itu kalau hamil sekarang enak bawaannya, makan apapun nggak pernah mual. Saya rasa lebih enak lagi. Kenapa? Ini cerita tadi, saya ngulangi lagi cerita ini. Waktu dia mau dilahirkan di kota Bandung, di rumah sakit Limiati, saya bilang, suster, sus, Tuhan ngomong sama saya, panggil dokter. Saya bilang, suster, panggil dokter. Pak, istri bapak masih lama melahirkan. Saya diam. Kedua kali Tuhan ngomong lagi, suruh suster panggil dokter. Saya bilang, suster, panggil dokter. Suster bilang, Pak, saya ini udah lama jadi suster. Untuk model istri bapak ini akan lama, Pak. Ketiga kali Tuhan ngomong lagi, suruh suster panggil dokter. Saya bilang, suster, tolong panggil dokter. Bapak kan nggak percaya, saya ini udah pengalaman, Pak. Tapi kalau bapak lebih baik ya, saya betul lihat istri bapak. Sekali buka kerudungnya, dia sudah di depan rahim. Suster langsung nggak ngomong sama saya, dok, ini anaknya udah di pintu rahim, dok. Dokter tuh datang, tinggal tarik, keluar. Itu dia, anak kasih karunia begitu mudahnya. Maka dia bilang, jalan-jalannya kebuka. Dia masuk di hukum, semuanya udah dilewati ciciknya, dia terima enaknya semua. Jadi itu anak itu enak jalan hidupnya. Iya. Bukan main. Maka saya bilang, kita ini orang yang disertai Tuhan. Keberhasilan pun ada Tuhan di baliknya. Keberuntungan sudah pasti itu dari Tuhan. Tapi kita mesti ingat, di balik semua hal tetap pegang penyertaan Tuhan. Ini firman-Nya Tuhan pesan buat kita. Jeffrey mungkin hari ini bilang, enggak, kapan ya? Ini ku praktekku, kapan aku di mana? Kalau kamu ikutin itu, kamu akan stres. Ya, kalau kamu stres, kamu tidak punya warna sendiri. Tapi kalau kamu lihat Tuhan, seperti 2 bulan kamu bisa tahan karena COVID dan Tuhan atur begitu manis, kamu tinggal percaya, masa inilah masa kamu bersama istri anakmu, apalagi istrimu lagi hamil. Inilah waktu kamu bersama keluarga. Nanti ketika kamu kerja, karena saya lihat di alam masa depan, ketika kamu kerja, waktumu buat keluarga itu tersedia sungguh-sungguh. Apalagi Tuhan pesan berkatmu tuh tahun-tahun naiknya. Amin. Jadi harus belajar untuk kembali pada buah roh. Apa itu buah roh? Menyalibkan daging. Belajar menguasai diri. Dari mana? Dari kita mulai mencurahkan seluruh kebahagiaan kita ini. Seperti saya lihat papa, oh air, harganya jadi mahal. Karena papa saya tiap bangun pagi, seluruh rumah disemprotin dengan air. Karena papa saya orang gunung, airnya gratis. Ya, pikirannya di Jakarta seperti air gunung, tinggal disemprot aja. Lalu saya bilang gini, kalau saya perkara air, saya sama papa nanti bukan jadi anak berbakti dong, anak hitungan. Saya perkara Tuhan, saya bilang apa? Tuhan sanggup menyediakan berkat keuangan, sanggup bayar pam. Amin. Dan Tuhan sanggup sampai hari ini bayar. Jadi saya biarin papa saya kalau perlu, dia bilang, terus Pak lanjut, masih banyak.
Papa saya makin seneng. Kamu kalau ke rumah saya itu taruh mobilmu bisa hanyut di sebelah papa saya. Bisa geser habis. Jadi kita mesti sampai gitu sama Tuhan. Kita hitungnya jangan ke manusia, ke Tuhan. Sungguh. Papa saya dia penguasa lantai 1. Bu Angel penguasa lantai 2, lantai 3, lantai 4 tuh punya Bu Angel tuh. Kamu di atas cucian tuh punya tulis Bu Angel tuh. Kalau mau ke sana mesti izin permit pakai paspor khusus. Kalau lantai 1 mesti paspor papa saya stempel. Nggak boleh ngepel di bawah. Papa saya bisa marah kalau kamu ngepel. Karena itu teritori dia. Bu Angel itu mau ngepel aja takut. Akhirnya gimana ngebersihin, Tuhan tolong. Ternyata Tuhan buat kemarin loh ujian loh. Nanti hari Minggu bisa tahu ujian banjir tadi kan. Dengan banjir begitu kami ngepel. Saya bilang pantes ini banjir bukan hanya serangan setan, bukan hanya ujian kesabaran. Ternyata Bu Angel yang minta supaya bisa ngepel lantai 1 dibuat Tuhan banjir. Akhirnya bapak-bapak saya rela dipel bawah tuh. Kami gosok tapi pinggang sakit semua. Ini Tuhan, diatur Tuhan begitu manisnya. Jadi saya percaya ini hal yang luar biasa, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada satu hal yang saya ingat pesan dari Tuhan adalah kita mau ke Israel. Kalau Om Sugi lupa ini berarti Om lupa waktu kita makan seafood. Ingat ada? Om habis makan seafood ngapain? Lebih keras Anda? Iya. Habis jatuh mau kemana sebenarnya? China ya. Mau ke China. Sampai nggak? Sampai ya. Pulang lagi nggak? Pulang lagi. Sesudah itu Om dapat apa? Pencobaan karena stroke. Kalau Om bisa melihat apa yang saya pernah layani, saya lihat orang stroke termasuk papa saya di dunia ini, seperti Tante Min melihat Jeffrey masuk ke tungku drum api. Nggak banyak orang bisa hidup lagi. Om hidup hari ini, lihat cucumu, lihat mantumu, lihat anakmu, lihat besanmu. Tinggal Om sedikit fire sama Tuhan, tangan gerak, kaki gerak, akan praktek lagi. Dan akan praktek lagi, akan terbang ke Israel, akan jalan ke berbagai bangsa, bahkan sampai Holland sama Tante. Tinggal Om semangat lagi, pasti sembuh. 100% saya dapat dari Tuhan, Om pasti sembuh. Amin. Sebetulnya gini, di tempat kita itu kan ada Zoom komsel, ya bukan komsel, Zoom doa. Zoom doa. Itu suatu ya baru berapa semingguan ya JP ya pakai home. Kan itu orang itu bilang itu yang didoakan itu Dr. Sugianto ya, suami dari Ibu Min, ya betul. Ya betul. Kata Tuhan, berjalanlah gitu. Jadi jangan takut, berjalan dengan iman. Saya sampaikan, kamu tuh udah dapat lagi loh buat loh. 1, Pastor Tuhan. 2, ibu ini juga loh. Gitu gimana? Tinggal waktunya Tuhan. Kembali ke Om, ke firman. Nanti pasti jalan pada waktunya. Karena firman tidak akan kembali sia-sia. Cuma ada kadang waktu jeda sampai Om sendiri yang dapat kairosnya Tuhan. Ini kenapa Cica enggak sama Jeffrey 3 tahun hamil di sana? Kenapa mesti ulang tahun eklim dan urusan kepiting? Karena itu Tuhan merangkai semuanya jadi indah menurut pengaturan. Saya nggak bayangin Jeffrey dikelilingin anak ada 4. Tapi lihat dia duduk di sini. Ini 1 aja udah luar biasa, 4 nanti bener. Kalau Om Sugi nggak cepat pulih, 4 cucumu. Amin. Nah, kalau Om nggak cepat pulih, saya nggak bisa bayangin dikelilingin cucu 4 lari-lari. Haleluya Om. Ayo 4 bulan ini mukjizat Tuhan jadilah. Amin. Ya, karena saya ini lihat orang batu empedu aja 2 cm kencing bisa keluar dengan kita doa seminggu sebelumnya. Om ini sudah orang spesialnya Tuhan, pasti mukjizat terjadi. Ya, coba tanya Papa Mama Cica, mimpi nggak jalan ke Israel? Mimpi. Tuhan tuh candain saya loh tadi Om. Tante jangan marah ya, saya bagiin candaan Tuhan. Saya lihat anak saya Rehwel pakai liontin,
itu kan bentuknya lurus ya. Nah, bulat lurus. Tuhan bilang, lihat anakmu nak. Saya lihat, saya itu baru lihat tuh sebagai papa. Saya bilang, iya. Saya bilang, wah dia pakai kapan sudah ada bulat sama lurus. Tuhan bilang, lihat nak, iya. Terus Tuhan bilang sama saya, lihat mamanya Cica. Saya terus Tuhan bilang, ada celurit ya nak. Oh, saya tadi tuh mau ngakak gak berani karena baru kenalan. Sekarang saya boleh ketawa sih. Iya ya. Terus tante bilang, saya pelabuhan ikan. Oh, saya luar biasa nih, premannya pelabuhan. Ketemu Bu Angel nih pengelola preman di Jawa Barat. Kita suka candain karena perkara dia Tuhan tuh sampai nurunin orang-orang hebat di Jawa Barat. Sampai ada orang bilang Bu Angel itu ketua preman Jawa Barat. Karena perkara dia itu diselesaikan dengan cara Tuhan, dengan cara yang ajaib. Ternyata tante pantesan cocok sama Bu Angel. Ada celuritnya. Tante marganya apa? Tan ya. Tan. Oh, sama mamanya Bu Angel lagi. Tan Inyo. Iya ya. Hah? Inyo. Tante juga tan juga? Oh, sama. Tan. Kalau gitu besok kita makan ketan bakaran. Di sini terkenal banget, apalagi kalau malam ini dingin-dingin. Ketan bakarnya di Lembang tuh kalau kita lewat buka kaca mobil wanginya minta ampun. Dibakar di bambu. Cica, ayo deh, dekati. Ya, saya rasa saya sampaikan pesan Tuhan ini yang paling penting, penyertaan, keberhasilan, keberuntungan. Tapi 3 hal ini harus kembali ke bagian pertama. Kuatkan di balik semua proses tekanan, dakwaan, pencobaan, kegagalan, kemiskinan, apapun yang mendera, kita tetap pegang, percaya Tuhan sertai kita. Pasti kita menang. Amin, Edrin? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah terima pesan-pesan-Mu, kami dengar kesaksian. Anugerahkan semua ini di tengah-tengah kami. Dan malam ini kami istirahat dalam hadirat-Mu. Urapan-Mu mengalir memenuhi kami semua, memberkati kami dalam istirahat, memberkati semua orang yang mendengarkan akan isi hati-Mu. Anugerah kasih-Mu indah dan penuhi kami dengan berkat-berkat Bapa, berkat Tuhan Yesus, berkat Roh Kudus termaterai. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus telah menyatakan firman-Nya kepada kita, maka mulai hari ini, terang hidup mewarnai hati kita. Dan jalan-jalan hidup kita disertai pelita Roh Kudus yang terang benderang, sehingga kita dan keluarga kita penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk ke dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan seisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Di dalam hidupku
is all God. Oh ya. How great is our God. Ayo, jangan ada. Ayo, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Tiup. Udah. Tiup. Iya. Berhenti dulu, berhenti up. Wah. Kasih ciuman terima kasih dong, selamat ulang tahun. Memang gimana dong? Jangan cepet-cepet, belum difoto. Berhenti. Berhenti. Gitu. 3. Iya. Enggak kegedean mah itu tuh. Ya udah. Iya. Anak mantu cucu. Itu mau, iya, aku nangis. Iya. Ya udah, Ya, langsung. sip. 1, 2, 3. Cie. Kayak lari aja. Udah. Makasih ya, Ma. Cium. Jepri, lagi. Wah, 1, 2, 3. Cium. Atlet. Ya. 1, 2, 3. Mangap. Kita berdoa. Ya. Bapa dalam kerajaan sorga, Yes. firman Tuhan berkata, orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin. Orang benar diberkati Tuhan, jalan hidupnya, langkah hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Hari ini kami bersyukur untuk ulang tahun Mama Cica, Iya, 60. umur 60 tahun. Biarlah berkat yang terbaik dari Tuhan, Amin. berkat kasih karunia dan menikmati hidup, bisa tidur nyenyak, Amin. bisa lihat anak cucunya ada di mana-mana, Amin. mantu, anak, keluarga besar, cinke semua Ya. diberkati dengan luar biasa. Amin. Hingga apa yang diinginkan hati oleh Mama Cica dibuat Tuhan berhasil. Demikian Amin. juga suaminya juga sehat kuat, Amin. mendampingi sampai garis akhir. Yes. Biarlah diberkati selama-lamanya. Di Amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa dulu. Ya. Bu Angel mau ngasih berkat dari Tuhan. Oh. Ya Iya. Namanya juga. luar biasa. Tante. Iya. Lihat sini. Ya. Iya. Iya. Sip.